Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Mama Bunga. Channelnya buat para ibu rumah tangga agar lebih bersemangat beraktivitas. Semoga teman-teman setelah nontonin video-video Mama Bunga jadi lebih bersemangat lagi ya. Dan bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya hari ini aku bisa share kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Setelah beberapa hari aku nggak bisa upload video. Dan terima kasih banyak aku ucapin buat teman-teman yang sudah peduli sama kesehatan Mama Bunga dan sudah mendoakan kesehatan Mama Bunga. Terima kasih banyak ya. Kalian memang sahabat online yang sangat baik dan sangat luar biasa menurut aku. Oh ya teman-teman, kalian jangan salpok sama anak aku si Bunga ya. Dia minta dinaikin ke atas meja karena dia lagi ngemil. Dan itu dia lagi makan ayam goreng. Karena dia makan di bawah itu diikutin terus sama si Meyong gitu ya teman-teman. Jadi dia nggak mau, dia ngerasa risih, terus dia minta dinaikin di atas meja. Oke, kita lanjut lagi ke cerita videonya ya. Dan kali ini videonya aku mau mengajak teman-teman buat decluttering, yaitu mengurangi barang-barang yang terlalu banyak di rumah. Dan di videoku kali ini sesuai judul ya teman-teman, sudah saatnya untuk decluttering. Jadi di video ini aku mau mengajak teman-teman buat declutter di daerah dapur. Yang aku utamakan untuk declutter di daerah dapur. Nah, banyak nih perintilan-perintilan yang sudah gak terpakai dan jarang banget digunakan. Di sini mau aku pisahin, aku pilah-pilah gitu ya teman-teman, supaya aku tahu mana barang yang masih aku pakai dan aku butuhkan dan mana barang yang jarang banget aku gunakan. Jadi melakukan declutter ini sangatlah penting ya teman-teman untuk mengurangi barang-barang yang menumpuk di dapur ataupun perabotan lainnya. Jadi bukan hanya di daerah dapur saja ya teman-teman, bisa kita lakukan di lemari pakaian, di rak sepatu, atau di tempat-tempat yang memang banyak barang-barang yang sudah tidak kita gunakan lagi. Sebaiknya kita musnahkan ataupun kita buang. Dan kalau kita punya gudang, kita bisa ungsikan ke gudang ya teman-teman. Contohnya seperti ini ya, kita di dapur hanya membutuhkan piring beberapa saja untuk makan dan gelas untuk minum. Jadi yang kita sediakan di atas meja itu hanyalah piring-piring yang benar-benar kita pakai ataupun yang benar-benar kita gunakan. Dan peralatan untuk masak juga demikian ya, kita hanya membutuhkan 1 kuali penggorengan saja. Dan itu juga sudah serbaguna ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak mengoleksi wajan penggorengan. Dan di video ini seperti yang kalian lihat ya teman-teman, banyak barang yang benar-benar jarang banget aku gunakan. Seperti wajan penggorengan aku ada 5 atau berapa gitu ya. Terus ada itu seperti serok-serok penggorengan, sutil-sutil seperti itu tuh banyak banget aku beli, nggak tahu tuh apa segitu banyaknya. Dan di saat ini aku sampai kebingungan aku mau taruhin di mana gitu ya teman-teman. Jadi inilah mungkin sudah saatnya aku untuk decluttering. Dan ini adalah barang-barang yang nantinya mau aku ungsikan ke dalam gudang. Kalau ada teman-teman ataupun saudara yang mau, silahkan ambil ke rumah ya. Karena kalau mau dibuang begitu saja kan sayang banget ya teman-teman. Tuh banyak banget penggorengan aku sampai ada beberapa gitu ya. Terus ada serok-serok penggorengan, ada piring, ada tempat-tempat bumbu,
ada cangkir-cangkir, terus mangkuk-mangkuk untuk mencuci sayuran, segitu banyaknya yang aku beli. Masya Allah, kadang tanpa kita sadari kita sudah membuang uang kita untuk membeli sesuatu yang tidak perlu ya teman-teman. Jadi ini adalah pelajaran buat kita supaya kita lebih hemat lagi. Dan ini adalah barang-barang yang nantinya masih aku gunakan. Aku hanya membutuhkan satu kuali penggorengan dan satu panci buat ngerebus air. Biasanya itu aku pakai untuk ngerebus air anak aku mandi. Terus ada rebusan kayak apa itu sih namanya, presto presto ya teman-teman. Terus ada panci untuk merebus kopi Pak suami. Jadi hanya ini yang aku butuhkan sehari-harinya itu ya teman-teman. Hanya ini yang aku butuhkan di saat aku memasak di dapur. Dan yang aku sediakan di atas meja hanya seperlunya saja. Di sini ada piring, ada gelas, ada cangkir, dan ada sendok. Jadi supaya mejanya itu lebih terlihat rapi dan lega kayak gitu ya teman-teman. Nggak banyak yang kita taruhin di atas meja. Dan di sini ada gelas yang tetap aku taruhin di dapur karena kalau ada teman Pak suami datang itu gelasnya sudah posisi di dapur. Nah, sebagian piring-piring dan mangkuk-mangkuk, cangkir-cangkir yang tidak aku pakai, di sini mau aku ungsikan ke dalam gudang. Di kontrakan aku ini kan kamar ada 2 ya teman-teman. Yang satu aku gunakan untuk tidur kami dan yang satu lagi aku gunakan untuk gudang, tempat-tempat barang-barang yang sudah nggak pernah aku gunakan ataupun jarang banget aku gunakan, aku simpan di dalam gudang. Jadi kamar depan itu aku fungsikan untuk gudang barang-barang. Di situ juga ada barang-barang pemilik rumah kontrakan ini ya teman-teman. Jadi semuanya aku satukan di situ, cuman aku pisahin aja di mana barang-barang pemilik rumah ini, di mana barang-barang aku. Sebenarnya kalau menurut aku nggak ada salahnya sih kita mengoleksi barang-barang untuk kebutuhan di dapur, karena sewaktu-waktu kita ada acara di rumah itu sudah memiliki barang yang seperti gelas, seperti piring, seperti mangkuk-mangkuk tempat sayur. Karena kalau ada acara masak-masak dan makan bersama-sama keluarga itu kan kita membutuhkan itu ya teman-teman. Jadi di sini yang aku sarankan buat kalian itu, kalian kalau waktunya decluttering di bagian dapur, kalian masih bisa menyimpannya di suatu tempat kayak gitulah. Nggak perlu dan nggak mesti kalian buang gitu ya, ataupun kalian bagi-bagikan ke teman-teman. Tapi kalau memang kalian bagikan ke teman-teman sih itu lebih bagus. Apalagi buat teman-teman yang nggak mempunyai gudang ataupun tempat penyimpanan barang, sebaiknya kalian kasih ke teman-teman dekat ataupun ke keluarga, karena memang itulah yang harus kita lakukan supaya rumah kita lebih rapi dan lebih lega. Dan ini aku sudah selesai memisahkan barang-barang yang sudah tidak aku butuhkan, dan di sini aku simpan lagi barang-barang yang masih aku perlukan. Jadi yang tadinya itu sudah aku simpan ke dalam gudang ya teman-teman. Di sini aku masukkan lagi di bawah kolong meja kompor ini barang-barang yang masih aku perlukan. Jadi secukupnya saja supaya kolong dapur aku ini terlihat lebih lega dan rasanya itu enak aja gitu ya. Mau ngambil sesuatu yang kita butuhkan itu nggak harus kebingungan kayak gitu, menumpuk-numpuk barang-barang yang sudah tidak terpakai. Dan aku merasa lebih lega gitu ya teman-teman, karena barang-barang aku yang aku taruhin di dapur itu hanya seperlunya saja. Setelah declutter di bagian dapur sudah selesai, di sini aku mau lanjut declutter di bagian rak sepatu. Dan di rak sepatu ini yang sudah banyak banget yaitu sendal dan sepatu anak-anakku, karena anak aku si Bunga masih masa pertumbuhan. Jadi kalau sendal anak-anak itu kan lebih boros ya teman-teman. Dia kalau sudah beberapa bulan aja sudah nggak muat, sepatunya juga demikian. Kalau sudah beberapa bulan itu sudah nggak muat, sudah nggak bisa dipakai. Jadi yang di sini tuh di rak sepatu ini tuh kebanyakan sendal sama sepatu anak aku. Sendal dan sepatu Pak suami juga ada, tapi lebih banyak sendal sama sepatu anak aku karena dialah yang masih masa pertumbuhan, jadi dia yang boros ya teman-teman. Kalau untuk aku sama Pak suami kan 1 tahun 1 kali aja ganti gitu ya udah gitu, yang penting masih bisa dipakai terus masih nyaman juga gitu ya. Jadi ya hanya 1 juga sudah cukup kalau aku sama Pak suami.
Dan ini ada beberapa sendal aku yang sudah tidak aku pakai lagi karena menurut aku kalau naik motor itu lebih nyaman menggunakan sepatu. Jadi kalau menggunakan sendal-sendal seperti ini tuh menurut aku kurang nyaman, jadi ini jarang banget aku pakai. Ada sendal-sendal aku, ada sepatu aku juga itu yang sudah nggak nyaman banget ya teman-teman. Terus ada sepatu Pak suami karena Pak suami sudah membeli sepatu baru, jadi ini sudah tidak dipakai lagi. Nah di sini juga ada sepatu anak aku yang sudah nggak muat, sudah kecil banget gitu ya, tapi mau dibuang kayaknya sayang. Terus kalau mau dikasih ke orang pun siapa yang mau gitu ya teman-teman. Jadi hanya aku simpan dan ternyata itu sangatlah tidak baik, itu hanya akan menambah dan menumpuk barang-barang di dalam rumah. Nah ini adalah barang-barang yang nantinya mau aku buang ataupun aku bakar. Terus yang ini nanti aku simpan ke dalam gudang, nggak tahu ya ini nanti untuk siapa, tapi rasanya kalau mau dibuang kayak gitu aja itu rasanya masih sayang banget gitu ya teman-teman. Terus ada sepatu Pak suami juga kayaknya mau dibuang sayang, ada sendal-sendal aku yang sudah nggak aku pakai juga sayang banget kalau mau dibuang. Jadi kalau yang ini masih mau aku simpan di dalam gudang ya, walaupun nggak tahu entah kapan memakainya, tapi rasanya kalau mau dibuang gitu aja sayang ya teman-teman. Nah di sini aku mau lanjut membersihkan keranjang tempat bedak-bedak aku. Jadi di sini ada bedak aku, ada lipstick, ada juga hand body seperti itu ya teman-teman. Nah jadi ini ada sebagian botol-botol yang belum aku buang, yaitu ada lipstick yang sudah sudah kosong gitu ya. Terus ada tempat bedak-bedak juga yang sudah kosong, sudah waktunya juga aku buang. Jadi ini juga sering kita lakukan ya teman-teman, supaya keranjang bedak kita itu selalu tersusun rapi dan ada barang-barang yang seharusnya kita buang ya kita buang saja. Kalau keranjang tempat bedak kita ini sudah kita rapihkan, sudah kita bersihkan, terus botol-botol yang sudah kosong kita buang, pasti akan terasa lebih enak untuk dilihat. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah kita bersihkan, sudah pasti terlihat lebih rapi. Nah setelah itu aku lanjut decluttering di bagian pakaian. Ini aku lagi memilah-milah pakaian yang masih aku pakai dan yang sudah tidak pernah aku pakai. Jadi kalau kita sebagai perempuan ini di rumah sudah pasti lebih suka menggunakan daster. Karena menurut aku pakaian yang ternyaman ibu rumah tangga yaitu daster. Kalau kita sedang beraktivitas di rumah, kita pasti maunya itu yang simpel-simpel aja gitu ya teman-teman. Dan aku juga bukan tipe orang yang suka mengoleksi pakaian. Selagi pakaian itu untuk di rumah lebih nyaman daster ya aku menggunakan daster saja. Dan itu juga nggak perlu banyak-banyak ya teman-teman. Yang penting ada untuk stok ganti di rumah. Terus kalau pergi jalan-jalan itu aku lebih suka menggunakan gamis. Jadi ya senyamannya aja gitu, dan aku nggak perlu banyak-banyak membeli baju. Seperti yang kalian lihat ya teman-teman, dari awal aku nge-youtube buat video sampai sekarang daster aku ya itu aja. Selagi daster aku itu masih layak dipakai dan masih ada stok buat ganti, aku nggak perlu beli banyak-banyak pakaian. Yang lebih sering pakaian aku declutter itu yaitu pakaian anak aku, karena pakaian anak-anak itu sama halnya itu kayak sendal tadi ya teman-teman. Sendal boros dan pakaian juga boros karena masih masa pertumbuhan. Jadi menurut aku lemari pakaian yang lebih cepat penuh itu adalah lemari pakaian anak aku. Kalau pakaian Pak suami itu jarang banget ya teman-teman ada pakaian yang harus diungsikan, karena cuman kemeja sama kaos aja. Kemeja itu untuk undangan sama untuk sholat, terus kalau kaos-kaosnya itu untuk di rumah ataupun untuk keluar-keluar kayak gitu. Nah kalau nanti sudah pakaiannya itu sudah kusem atau gimana, dipakai untuk pakaian kerja di bengkel. Jadi nggak ada pakaian yang terbuang kalau untuk pakaian Pak suami. Jadi yang lebih sering itu pakaian aku dan anak aku. Oke, segini dulu videoku kali ini ya. Semoga video ini bisa memberi manfaat buat teman-teman dimanapun berada. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah selalu setia nonton video-video sederhana Mama Bunga. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.